Assalamualaikum bro, sis. Apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Ya, kali ini kita ditemani sama Bang Zainal. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kali ini kita ditemani sama Bang Zen nih, gitu ya. Di tengah masa pandemi ini banyak nih hal-hal yang menggerus keimanan kita bahkan tanpa kita sadari, gitu ya. Dimulai dari tontonan yang kurang jadi tuntunan, gitu ya. Yang mana apalagi nih kita semua punya medsos nih, apapun bisa kita cari tanpa ada batasan, bahkan orang tua bahkan anak-anak pun. Makanya banyak sekali hal-hal yang dapat menggerus keimanan kita. Oke, kali ini kita akan bertanya kepada Bang Zainal, gitu ya, terkait keimanan tadi nih, ya kan. Di fenomena sekarang ini mungkin masyarakat, bahkan saya pun nih nggak sadar ya, hal-hal yang dilakukan itu menggerus keimanan tanpa disadari, gitu. Kan iman tuh naik turun nih kalau nggak salah ya. Kira-kira apa sih indikator kalau iman itu sedang lemah atau turun? Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus sekali, terutama ketika kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah, banyak sekali ujian, cobaan, kehidupan yang terkadang apabila tidak dimanage dengan baik bisa merusak keimanan. Dan suasana kehidupan seperti ini terkadang mengkondisikan kita lebih fokus memikirkan unsur-unsur materi terlalu berlebihan sehingga kurang memperhatikan masalah keimanan. Nah, iman ini merupakan satu hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita, karena kalau kita perhatikan dalam beberapa riwayat ya, di antaranya hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, Allah juga tidak melihat kepada hartamu, tetapi Allah itu melihat kepada hatimu dan juga kondisi amal-amalmu. Jadi masalah keimanan dan juga pembuktian iman tersebut dengan amal ya. Apa sih indikator dari iman seseorang itu lemah ya? Banyak diantaranya, yang paling dominan aja ya, kurang merasakan kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah. Jadi susah sekali untuk mendapatkan kekhusyuan ketika melaksanakan sholat, susah untuk mendapatkan kekhusyuan ketika berdoa, susah untuk mendapatkan kekhusyuan ketika bertilawah Al-Quran, susah untuk mendapatkan kekhusyuan ketika berzikir ya, termasuk juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati itu kering ya. Yang selanjutnya selain kurang maksimal merasakan kekhusyuan, yang keduanya itu indikator dari iman lemah itu malas-malasan dalam melaksanakan ibadah gitu. Jadi tidak ada semangat, tidak ada gairah. Beda kalau iman itu naik ya, melaksanakan ibadah tuh semangat 45. Semangat 45. Tapi kalau iman lemah, seakan-akan tuh susah untuk menggerakkan tubuh ini melaksanakan ibadah. Yang ketiganya itu kurang tersentuh ya, ketika mendapatkan nasihat. Jadi kering ketika mendapatkan nasihat dari orang tuh seakan-akan masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu kan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk dulu lah. Tadi kalau ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, jadi nggak mempan, keras sekali. Dan ini berbahaya, dan apabila dibiarkan akan menyebabkan hidup ini menjadi kering, ibarat tumbuhan ya yang tidak pernah disirami dengan air ya, kering kelontang. Nah, seperti itu. Nah, jika mungkin kita udah tahu nih indikatornya, terus kita tuh merasa, di antara tandanya kita ada tuh, di antaranya ya kan,
mungkin ada malas-malasannya. Nah, mungkin kita pun sadar nih iman kita sedang lemah. Nah, kira-kira nih di tengah kondisi yang seperti ini nih, ya kan, kondisi udah banyak fitnah, pandemi, persaingan yang ketat segala macam, apa sih kiat-kiat supaya iman itu bisa istiqomah atau stabil, atau bahkan bisa naik nih ketika iman kita tahu ketika kita tahu kalau iman kita sedang turun atau lemah. Iya, pertanyaan luar biasa ya. Jadi pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang bisa saja mewakili kaum muslimin dimanapun berada ya, di dalam kehidupan di akhir zaman saat ini. Jadi menginginkan iman itu stabil, menginginkan iman itu naik terus, menginginkan iman itu terjaga, bahkan ketika ajal datang menjemput, inginnya itu iman terus bersemayam. Jangan sampai ya, amit-amit nauzubillah min dzalik, ketika ajal datang menjemput kita tidak mempunyai keimanan, tidak ada keimanan ya, nauzubillah. Jadi di antara cara-cara ya yang bisa dilakukan untuk bisa merawat keimanan ini ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu disebutkan dawaul qalbi khamsatu asya. Jadi obat hati, obat jiwa, bisa dimaknai juga adalah obat keimanan ya. Ada 5. Jadi yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Jadi solusi pertama untuk merawat keimanan ini adalah dengan banyak bertilawah Al-Quran dibarengi dengan tadabbur. Jadi mengkaji maknanya, mengkaji isinya. Walaupun kita tahu bahwa baca Quran saja nggak tahu maknanya, ya insya Allah dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wa fi kulli hasanatin bi amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, baginya satu kebaikan ya. Dan tiap satu kebaikan itu dilipat gandakan di 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Nah, enggak paham ada berpahala. Tetapi ketika orang baca Quran dibarengi mempelajari maknanya, ditadaburi isinya, kemudian akhirnya, maka itu lebih mempunyai kekuatan asar, sehingga ketika orang tilawah baca ayat-ayat tentang azab, merasakan seakan-akan ayat yang dibaca tentang azab itu berbicara tentang dirinya yang diancam tentang azab. Ketika baca ayat-ayat tentang surga, maka merasakan seakan-akan Allah yang manggil-manggil untuk masuk ke surga. Ketika ada ayat-ayat perintah, merasakan seakan-akan perintah itu kepada dirinya langsung, walaupun memang sebenarnya untuk dirinya, karena kan perintah itu untuk orang beriman seperti itu. Jadi qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur. Yang keduanya itu adalah khala'ul batn, artinya mengosongkan perut ya. Artinya banyak berpuasa. Jadi puasa juga merupakan salah satu bentuk usaha untuk menstabilkan keimanan, merawat keimanan, merawat kondisi batiniah kita. Karena dengan puasa ini aura-aura untuk melaksanakan ibadah tuh sangat tinggi sekali, dan aura untuk berbuat kejelekan emang agak kurang ya dengan berpuasa itu, terutama bagi para pemuda gitu. Pemuda emang dianjurkan sekali banyak berpuasa. Namun bukannya pemuda, orang tua pun sama juga secara umum, tapi kalau pemuda lu lebih-lebih lagi, apalagi mereka-mereka yang ingin menikah gitu ya, tapi ternyata masih banyak kendala-kendala penghalang. Kata Rasul itu perbanyak puasa. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa in lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda, jika engkau ingin menikah, cepatlah menikah, jangan ditunda-tunda gitu. Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga menjaga farji. Tetapi jika tidak mampu, perbanyak puasa, karena puasa tameng. Tameng apa ya? Tameng dari berbuat kejelekan. Itu untuk para muda, namun secara umum untuk seluruh kaum muslimin, baik kalangan muda ataupun kalangan
tua. Yang selanjutnya itu adalah qiyam lail. Qiyam lail itu melaksanakan sholat malam, juga obat jiwa, obat hati. Ya, dawamkan atau usahakan untuk bisa diprogramkan. Yang keempatnya itu adalah at-tadarru 'inda sahari, bermunajat di keheningan malam, banyak bermuhasabah, banyak mengintrospeksi, banyak berkholwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, merenung-renung masa-masa yang lalu yang banyak dosa, kemudian juga memplanning, merencanakan kira-kira apa yang bisa dilakukan di masa yang akan datang, terutama dalam masalah amal ibadah ya. Dan yang kelima itu adalah mujalah satu solihin, banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik gitu ya, yang jangankan omongannya, lihat orangnya aja jadi ingin baik seperti itu. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khair, orang yang baik atau teman yang baik itu adalah mereka-mereka yang menunjukkan kepadamu kebaikan. Jadi banyak bergaul, banyak berdekat-dekatan dengan mereka seperti itu untuk pengobatan ya atau penstabilan keimanan itu. Oh, begitu rupanya ya. Selanjutnya nih mau tanya lagi nih. Nah, kira-kira nih fenomena keimanan seperti ini nih, naik turun atau bahkan banyak yang menggerus keimanan, kira-kira di zaman Rasulullah pernah terjadi nggak sih? Ya, luar biasa ya. Sahabat Nabi itu hidup bersama Rasulullah SAW. Ke dalam ilmu hadis disebutkan sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Jadi sahabat itu adalah mereka-mereka yang bertemu Nabi, melihat Nabi, pertama hidup dalam kondisi beriman, meninggal dunia pun dalam kondisi beriman. Sahabat ini luar biasa, dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ansor, ada juga orang Muhajirin, ya, ada juga mereka-mereka yang tidak termasuk Ansor, juga tidak termasuk Muhajir. Cuman ala kulihal secara umum para sahabat ini insya Allah mereka mempunyai keimanan yang kuat. Namun ala kulihal ada juga fitrah-fitrah kemanusiaan, karena sahabat juga itu manusia. Ada satu kisah menarik tuh, di antaranya ada seorang sahabat namanya Hanzalah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Hanzalah itu mengatakan nafaqu Hanzalah. Artinya, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini munafik, katanya. Hanzalah ini munafik lah. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu kaget bertanya, kenapa engkau mengatakan diri engkau munafik? Apa kata Hanzalah? Aku ini kalau dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata aku. Tapi kalau aku pulang bubar dari majelis itu, itu semua seakan-akan hilang lagi kekuatan itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu datang menghadap Rasulullah SAW, membawa beliau, disampaikan itu curhatan dari Hanzalah. Maka kata Rasulullah SAW, ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah, wa Hanzalah sesaat dan sesaat. Artinya maknanya adalah ada waktu, saat-saat tertentu kita itu harus merawat keimanan. Ketika iman itu stabil, misalnya dengan datang ke majelisnya Rasulullah SAW, kumpul-kumpul dan Rasulullah SAW mendengarkan pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya, bertambah keimanan, perseri. Tapi jangan lupakan juga kewajiban untuk keluarga. Nah, itu stabilkan. Jadi ada intensitas seperti itu, jangan terlalu berlebihan, tapi ada kestabilan, menjaga tawazunitas gitu ya. Seperti itu ini terjadi. Dan para sahabat itu di masa Rasulullah SAW, banyak di antara mereka itu kalau ketemu antara satu dengan yang lainnya itu biasanya itu saling mendiskusikan masalah amal, saling meminta nasihat, kemudian saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Kemudian para sahabat pun kalau ketemu Rasulullah SAW, pertama minta nasihat, yang keduanya bertanya masalah agama. Kenapa sampai seperti itu? Karena umumnya yang ada dalam pikiran mereka itu adalah perbaikan diri seperti itu. Jadi mengesampingkanlah membicarakan aib-aib orang lain, tapi lebih banyak mengintrospeksi
diri pribadi, meningkatkan amal-amal pribadi. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ausini gitu. Wahai Rasul, nasihati saya. Nasihati. Artinya saya minta nasihat. Maka kata Rasul itu, la tagdob, pendek. Janganlah kamu marah, jangan menjadi pemarah. Pendek. Sang sahabatnya datang tuh merasa masih kurang. Ausini, tambah lagi, kayak makan gitu. Maka kata Rasul yang kedua, ausini, la tagdob, janganlah kamu marah. Kedua, udah dikasih dua nasihat, la tagdob, janganlah kamu marah, merasa masih kurang, tambah lagi, ausini, tambah lagi, ausini. Ya, maka kata Rasul, la tagdob, janganlah kamu marah, jangan jadi pemarah. 3 kali ngasih nasihat, langsung sahabat itu pergi. Jadi bagaimana tuh giroh, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan nasihat Rasulullah SAW. Tinggi gitu. Sahabat datang nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul mu'minin afdal, orang mukmin yang bagaimana yang paling utama? Kenapa nanya gitu? Karena yang bertanya itu pengen jadi orang yang utama di hadapan Allah. Kata Rasul, orang yang paling utama itu adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Ada lagi orang datang nanya, yang bagaimana yang paling baik? Kata Rasul, khairukum anfa'uhum linnas, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, ayul mu'minin aqyas, orang mukmin yang bagaimana yang paling pintar gitu. Maka kata Rasul, aksaruhum lil mauti zikron wa asanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang mukmin paling pintar itu orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, sekaligus banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan amal soleh. Jadi kehidupan mereka itu penuh dengan semangat ingin memperbaiki kualitas keimanan. Nah, kita bisa meniru mereka itu dengan menjalani kehidupan ini, menjalani aktivitas, berbagai kesibukan, tetapi jangan sampai melalaikan merawat keimanan lah, gitu. Seperti itu. Oh, begitu ya. Kirain tuh iman naik turun di zaman ini aja, ternyata dari zaman Rasul pun udah ada ya. Oh gitu. Nah, kita kan ya mungkin sekarang kalau iman sedang lemah meminta nasihat, kita nggak bisa bertemu Rasul nih, ya kan, karena udah nggak ada gitu. Nah, kira-kira nih di zaman sekarang ini gitu ya, ada nggak sih untuk kita nih, minimal untuk saya gitu ya, amalan dan doa nih supaya iman tuh istiqomah, stabil, atau bahkan naik ketika sedang lemah gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Kita emang tidak boleh bersombong juga ya. Berusaha semaksimal mungkin, tetapi jangan melupakan doa. Ada sahabat datang kepada istrinya Rasulullah SAW, namanya itu adalah Ummu Salamah. Ya. Jadi, wahai ummul mukminin, kalau Rasulullah itu dekat dengan engkau, biasanya apa sih doa yang sering dibaca oleh Rasulullah? Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, kalau Rasul dekat dengan aku, biasa doa yang sering dibaca itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati aku, ala dinik, kepada agamamu, wa ta'atik, dan juga kepada ketaatan padamu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tetapkan hati aku ala dinika, agar hati aku tetap pada agamamu, wa ta'atik, dan juga condong pada ketaatan kepadamu. Itu doa ya, untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah berdoa, maka perbanyak juga kita mengintensifkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu
di mana di majelis ilmu tersebut kita diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang Rasulullah SAW, diingatkan tentang Al-Quran, diingatkan tentang hari kiamat, diingatkan tentang hakikat kehidupan kita yang sementara saat ini. Perbanyak itu majelis. Kemudian selanjutnya perbanyak juga kita bergaul ya dengan orang-orang yang emang sama-sama ingin baik. Selanjutnya berusaha juga mengajak teman-teman kita di sekitar kita untuk bisa bergabung dalam kebaikan, ya, mengajak saling motivasi untuk melakukan kebaikan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu emang betul-betul berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Ada pengecualian. Kecuali mereka-mereka yang memanfaatkan masanya, waktunya, umurnya untuk beriman, merawat keimanan, wa amilus sholihat, dan juga bukannya beriman saja tapi beramal soleh, mengaplikasikan keimanan dengan amal soleh. Yang ketiganya, wa tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihat, karena karakter manusia itu suka lupa, harus diingatkan terus. Wa tawasau bil sabar, dan saling menasihati agar senantiasa sabar dalam kesabaran itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Makasih nih ya Bang ya. Ya, gitu, sama-sama. Ya. Oke, Bro and Sis, ya sekian dulu ya kali ini. Nah, jika mungkin nanti nih mulai mungkin mengenali tanda-tanda nih iman sedang lemah, yuk banyak baca Quran, banyak bertemu majelis yang baik juga diantaranya ya. Oke, jaga kesehatan, semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.